aku. Ikannya nggak susah. Biasanya kalau air terjun gitu bikin foto tapi belum kesana. Kalau negara sih masih banyak. Saya belum pernah ke Amrik sih. Saya pengen ke Amrik dah. Sama tuh. Gitu. Pernah ya. Karena Nanti diajak aku ya. sebenarnya saya Nanti diajak aku ya. sebenarnya saya Dulu waktu pertama. kalau saya sih sampai sekarang fotografer utama adalah saya sama Arif tadi ya, Arif Jo itu ya. Ya. Ya, saya akan satu hari terima 2. Jadi kalau saya udah di booking sama orang, saya akan menawarkan foto by Arif pasti. Gitu sih. Dapat satu leadernya berapa bro? Untuk wedding? Untuk wedding biasa satu leader dua fotografer. Oke. Tergantung kadang juga dua fotografer doang cukup sih. Ya. Kalau untuk satu pesta ya. Iya betul. 7. Kulio kameranya dibawahi dikit please, soalnya nggak pas sama roll of thumb-nya. Oh kurang dulu. Bawain dikit. Nah gini kan lebih jelas gantengnya tuh. Kalau tiba-tiba sakit gimana tuh? Jangan dokter kali. Dibawa ke rumah sakit lah. Kasih lodo sembuh kayaknya. Pertanyaan. Ya kalau tiba-tiba sampai sakit ya biasa ini yang namanya resiko jadi fotografer wedding ya. Saya beberapa kali harus memotret dalam keadaan sakit karena memang kita ada kontrak sama klien. Jadi kalaupun sampai sakit dan kita masih bisa bekerja, saya tetap akan paksakan diri saya sendiri untuk memotret. Gitu. Begitu juga Arif pasti karena kita ada komitmen sama klien taunya kita memotret ya sampai ketika momen saudara saya meninggal pun saya juga nggak bisa saya terlambat datang karena saya ada jadwal foto itu that's why kita dibayar mahal itu karena memang kita harus mengorbankan momen seperti itu. Lucu sih. Lanjut. Si Arif komen si Arif. Tetap butuh. Sama-sama. Thanks Cesar, sama-sama Cesar. Apalagi nih. Ko Riki masih motret sampai sekarang kan ya? Foto, tapi lebih ke arah family sih. Jadi ikut satu keluarga di Malang. Istri mereka acara ulang tahun, soalnya ulang tahunnya mereka itu dalam setahun banyak keluarga besar. Oh gitu. Ya, jadi iya. Dan selalu ada acara. Jadi ya satu keluarga itu sih. Kalau terima jauh-jauh hari udah nggak berani. Kalau dekat gitu. Iya. Bulan udah gudang kameranya udah lebih dari cukup sudah. Itu kan diri kumpul kongsi. Ini kelakang mesti live kelakang bos. Iya, ada makan nih. Ya lengkap. Nggak bisa ya bertiga ya. Cuma bisa live-nya. Ini ada yang bilang, Bang, pertanyaan gua nggak dijawab. Haryanto Purnama, pertanyaan mana kok? Yang mana? Kamu cari Haryanto Purnama. Coba ketik lagi nih, Haryanto nih. Ketumpuk kayaknya lo tadi. Nah, kita sambil nunggu nih si Haryanto nih. Mungkin Coba cari di atas tuh, Mbak. Banyak pertanyaan sih, Bang. langsung tanya aja, nggak apa-apa. Kita masih ada waktu nih. Kameranya pun ini bisa buat di pulau katanya. Ini dari mana tadi itu? Emangnya Cristiano? Ini ada Pak Lapas Studio tanya, tadi saya sudah sempat jawabkan. Sekali lagi kok ide bidikan untuk private biasanya spontan atau sudah disiapkan sebelumnya. Terus ide bidikan koko biasanya dari dasar hobi klien atau dari mana, Trims kok?
tadi kan sudah sempat saya jawab tuh kok ya. Jadi saya menanyakan persiapan. Jadi persiapan mungkin kalau untuk tema-tema khusus yang kita angkat di suatu private biasa berdasarkan dari bagaimana klien itu sendiri ya. Mungkin nggak cuma hobinya, mungkin dari pekerjaan klien itu. Contohnya nih, saya pernah motret klien yang pakai tema Iron Man itu, si James itu. Oh ya, keren itu ya itu karena memang dia suka banget sama tokoh Iron Man ya gitu. Jadi kadang kalau kita memaksakan satu tema nih, contohnya lucu-lucuan ya. Tapi kalau ternyata klien itu nggak lucu, terus nanti 10 tahun lagi dia lihat foto itu, dia akan, gila aku ngapain sih dulu melet-melet kayak gini, ya kan? Ya kan? Karena beda juga kayak si James itu yang Iron Man itu, ketika dia lihat foto itu kembali sekarang, itu mungkin sudah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, dia lihat, dia akan masih merasa, wow, ini aku banget gitu loh. Aku nggak pernah nyesel untuk foto kayak gini. Itu sih. Jadi persiapan tuh penting. Kalau kita udah punya persiapan, kita mau bikin sesuatu, mungkin tiba-tiba kita punya persiapan, istilahnya kita udah punya basic dulu. Ketika kita di pemotretan, kita udah siap dengan basic-basic yang ada, akan bukan sesuatu yang mustahil kalau kita tiba-tiba keluar ide-ide yang lain kok. Gitu. Oke, lanjut ya. Awal terjun ke dunia fotografer, pikiran langsung ke foto private tuh. Kenapa? Pertama kali terjun ke dunia fotografer, apakah berpikiran langsung ke foto private? Oh enggak, saya awal mulanya dulu lebih ke studio ya. Dulu kalau kita kembali ke mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, itu pertama kali mungkin saya kerja di dunia fotografi. Jadi pertama itu kakak saya, koko saya, dia mengajak saya untuk gabung. Dia bilang, ayo kita bikin studio foto yuk, kita bikin studio foto. Tapi sistemnya kita buka di mall-mall. Jadi sistemnya aku training pegawai. Jadi sampai siap akan saya tinggal untuk membuka cabang-cabang yang lain. Dulu aku udah buka di Probolinggo, Jember, sampai Bali, Kupang. Jadi sistemnya buka di mall-mall. Jadi ada foto, ada editing. Nah, dalam sekian lama, akhirnya saya merasa saya mau fokus untuk menjual. Karena di situ kan saya lebih bukan ke karya saya yang dijual, tapi lebih ke bagaimana pegawai saya bisa mempersiapkan satu tempat untuk berulang-ulang terus. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka brand sendiri dan memilih ke wedding itu. Oke, terjawab. Pernah nggak Bu pas motret private tiba-tiba kliennya yang sakit? Gimana mengatasinya? Kalau sakit ya? Pernah. Penting. Saya pernah memotret ya. Datang kliennya lagi cacar air atau enggak. Terus itu cacar air kan dia, dan dia keluarnya baru hari itu juga, ketika pemotretan hari pertama itu di Jogja waktu itu. Itu bentol semua mukanya. Yang ketakutan tuh MUA-nya, karena MUA-nya belum pernah kena cacar air. Tapi gimana? Tapi tetap jalan terus. Saya salut sama klien itu karena dia tetap excited, tetap mau jalan terus. Tapi ya resikonya di kita juga, karena kita harus ngedit bekas cacar airnya itu tuh hilang gitu. Terus yang tadi yang tadi saya sempat cerita itu si James waktu itu juga sakit. Dia ketika awal pemotretan dia masih nggak apa-apa, terus hari kedua dia tiba-tiba lemes dan lain sebagainya, tapi dia tetap memaksa untuk foto. Dan ternyata setelah pulang dia periksa, ternyata dia demam berdarah. Gitu. Nah, tapi karena komunikasi kita dengan klien baik, jadi otomatis ketika dia udah capek banget, dia bilang, kok saya nggak kuat. Oke, kita break dulu, kita balik ke komunikasi kita, harusnya itu bisa diatasi. Gitu.
Lanjut tips motret backlight tuh. Backlight tadi udah. Backlight. Pakai reflektor tadi kan? Iya. Oh, kalau backlight tergantung. Kalau seandainya ruangan yang kita pakai untuk ini foto di ruangan atau di mana ya? Kalau seandainya di ruang kayak di window slide yang kayak di wedding itu, selama ruangannya cukup terang dan putih, kita nggak butuh tips apa dah kayak. Mungkin ya salah satunya kalian siapin reflektor aja kalau memang benar-benar harus banget dan butuh reflektor. Itu sih. Ya kalau teman-teman mau aman lagi pemotretan menggunakan RAW, itu sih. Ya paling aman kalau ya kalau ekstrim. Atau mungkin kalau di Sony mungkin draw-nya bisa diaktifin, DRO-nya bisa diaktifin ya. Oke. Bitrate optimizer itu bisa diaktifin, ada sampai level 5 itu bisa dipakai. Semoga terjawab nih Edi.cmp. Ya lanjut, pernah ngalamin kejadian di luar dugaan nggak tuh? Misalnya pas waktu private, mantennya lagi berantem. Ceritain pengalamannya dong tuh, katanya si Juns. Saya sebenarnya beruntung sih, selama ini saya ketika memotret private, kalau klien berantem pun kebanyakan itu di akhir sesi pemotretan atau mungkin 2 hari private, di hari pertama mereka berantem, tapi berantemnya pun itu setelah pemotret. Saya ditanya fungsi kita juga harus istilahnya kita juga kan, tapi kita juga harus tahu posisi kita. Kalau kita jangan terlalu nih lanjut nih, gimana cara nentuin rate jasa yang orang kan beda sendiri. Kalian mau minta si portfolio itu masih enak loh ya, dulu 10 tahun lalu udah sekarang ya, udah sekarang sangat membantu sekali sih. Nah, 6400 atau XT30 buat video dan wah ini merah nih. Ya, Koriki aja yang jawab ini. Koriki aja yang jawab. Koriki kan lebih netral. Koriki bisa jawab sih. Kalau menurut Koriki mana yang lebih oke? Kalau saya jawabnya pasti Sony dong. Kalau dari kuliah Sony, kalau dari saya mungkin di Starbuck. Arianto Purnama. Pernah nggak potret wedding rumahan? Cuman kali ya, ya. Kalau kan masih di rumah. Engagement sering sih di rumah. Kita juga masih ada berapa, tapi sudah lama banget sih memang. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya boleh memilih yang intimacy, ya, yang wedding yang benar-benar kekeluargaan, kayak sorry terputus, nggak tahu kenapa putus. Udah 1 jam mungkin ya ini, nggak kerasa tuh ya? Iya, udah 1 jam. Tinggal beberapa pertanyaan terakhir itu. Ya teman-teman juga puas, kita mengobatin kekangenan mereka terhadap polio. Udah puas semua. Kenapa ya? Kenapa kok? Nggak berasa 1 jam. Iya, 1 jam nggak terasa. Tahu-tahu suara kita habis ntar. Oke, kita kasih 2 atau 3 pertanyaan terakhir ya lo ya. Ya boleh. Tadi kita ngomongin apa ya? Sampai lupa. Apa tadi ya? Tadi apa lo ya? Lupa ngomongin apa. Tadi ada yang nanya lagi barusan masalah muan tuh, bagaimana mengatasi muan yang tidak bisa diajak kerjasama. Misalnya klien pilih muanya sendiri yang kita tidak pernah kerjasama dengan mua tersebut. Kan ada tuh kalau klien minta, aku minta muanya ini soalnya dia udah cocok sama make upnya. Ya, kalau saya sih memang dari awal saya harus tahu dengan siapa saya bakal bekerja sama. Gitu.
gitu. Tapi kalau seandainya ini sudah terjadi di lapangan, ya sudah, di blacklist aja, jangan pakai dia lagi. Ya setuju. Kalaupun seandainya ketika, jadi intinya gini, MUA itu adalah mereka yang bakal bantu kita kan ya. Tapi kalau seandainya ketika di lapangan dia nggak helpful dan lain sebagainya, toh kita juga masih bisa kerja kan gitu loh. Cuman ya, toh kita tetap bekerja seprofesional mungkin, sebaik mungkin tanpa bantuan dia. Itu masih bisa sih kalau saya. Tapi saya nggak akan merekomendasikan dia lagi. Tujuh. Tuh mungkin semoga terjawab pertanyaan. Ya, Yang penting gak ngebul katanya lu. Iya. Tujuh sih. Kayaknya udah habis nih kok pertanyaannya tuh. Mungkin ada apa nih kok? Kasih apa ya, tips atau trik dari Coolio supaya kita sebagai fotografer yang baru merintis atau fotografer baru supaya bisa mengikuti jejak seperti Coolio nih. Mungkin Koko bisa berbagi kiat. Sebenarnya buat teman-teman yang mau bisnis ke dunia wedding fotografi nggak usah takut sih. Kenapa saya dulu memilih wedding fotografi? Karena buat saya seburuk apapun kondisi keuangan, seburuk apapun kondisi negara dan lain sebagainya, perkawinan itu tetap akan berlangsung. Itu akan selalu ada setiap musim selalu tetap ada namanya perkawinan. Terus kedua, kenapa juga karena ketika kita mau perkawinan, kita akan ketemu dengan orang-orang baru ya. Kita akan bertemu dengan orang baru. Itu buat aku sih asik, karena itu akan terus bisa menikmati pekerjaan sebagai wedding photographer. Juga yang terakhir bahwa seorang yang married, seorang yang benar-benar memperhitungkan untuk menghasilkan untuk pernikahan mereka, sebenarnya mereka yang benar-benar selain belani ya kok ya, mereka akan mencari vendor-vendor yang memang nggak sembarangan gitu. Jadi dalam fotografi pun mereka juga akan mencari fotografer terbaik juga gitu. Jadi buat teman-teman ya, buat saya sebagai wedding photographer, teman-teman, apalagi zaman sekarang banyak sekali workshop, banyak sekali YouTube. Tinggal mau cari apa tinggal googling di YouTube, mau cari apa tinggal cari, mau belajar ini semua tuh bisa dipelajari gitu. Tuh, semoga teman-teman yang sudah menonton puas dengan apa yang sudah di-share sama Coolio. Kita ucapkan terima kasih Coolio atas waktunya 1 jam bersama kita untuk mengobati kekangenan orang-orang yang ingin ikut workshop dibatalkan gara-gara corona. Semoga corona lekas selesai. Nanti kita bikin acara lagi ya. Saya tunggu A9 waktunya dikirim ya kok ya. Siap tuh. Nanti aku kirimin nomor rekening dulu kok tadi. Thank you teman-teman, tetap semangat, tetap gunakan waktu yang terbaik. Walaupun mungkin kondisinya kurang menguntungkan buat kita, ya justru di saat ini kita harus memutar otak kita. Iya, memutar otak untuk bisa menghasilkan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Ya. Tujuh. Oke, thank you semua. Thank you, sukses. Alofi, Ruben, thank you semua. Yukin, thank you ya semua. Oke, thank you. Sampai ketemu ya. Bye. Yuk, sampai ketemu yuk. Ya, tuh teman-teman, kita udah dapet tips dan trik dari Coolio yang acara kita dari tadi mendapat sambil menunggu
menunggu situasi negara kita yang seperti ini, kena COVID-19 ini, semoga cepat selesai, kita di rumah saja, jangan kemana-mana, kita harus peduli, kita ya, oke? Selamat tinggal, dadah, thank you.